Jadi saya tadi pagi mengatakan bahwa pada waktu Marketer of the Year itu salah satu tahun 2006 itu Pak Dion, karena pada waktu itu terjadi anomali Yamaha, market turun tapi Yamaha naik. Nah tadi memang saya mengumumkan sesudah 30 tahun ternyata market leader. Saya diprotes Pak, karena menurut data-data dari asosiasi mungkin datanya ini masih bersaing ketat ya. Jadi kita beri kesempatan dulu untuk Pak Gunadi untuk menjelaskan apa ini gimana Pak 2010 nih Pak. 5 menit mungkin. Silakan Pak. Wah, enggak bisa jalan. Ini aja Pak. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartawijaya. Kartajaya yang Wijaya. Kira-kira begitu. Saya waktu masuk kemari saya tidak tahu beliau ada di mana gitu di antara audiens. Terima kasih atas undangan ini dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Memang kalau kita lihat jalan-jalan di Jakarta, kita tahu bahwa otomotif ini salah satu di antaranya adalah sepeda motor merajai. Mungkin bagi Anda yang naik mobil mungkin Anda akan ngeri gitu melihat banyaknya sepeda motor. Setiap tahun diproduksi 10 kali lipatnya mobil. Jadi tahun lalu itu berhasil mencapai 6,23 juta unit. Kita kalau melihat angka ini nampaknya sangat banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan banyaknya populasi Indonesia yang hampir 235 juta, sebetulnya angka ini sangat kecil. Memang di ASEAN kita merupakan pemain nomor 1 dengan 6 juta lebih, namun di dunia kita merupakan pemain ketiga setelah China dan India. Kita lihat bahwa China dengan 1,3 miliar jumlah penduduk, total pasar sepeda motor itu sangat mengerikan, 29,5 juta. 29,5 juta. Kemudian India dengan 8 juta dan Indonesia dengan 6 juta lebih. Ini sangat berarti kalau kita nanti di tahun 2015 memasuki pasar tunggal ASEAN. Anda bisa lihat bahwa pasar tunggal ASEAN ini mempunyai populasi 700 juta dengan total sepeda motor 9 juta. Nah ini merupakan pasar yang bukan main. Kalau kita kembali lagi ke Indonesia, bahwa kita mempunyai 6 juta ini suatu home base yang sangat kuat. Kita mempunyai skala ekonomis yang jelas-jelas jauh melebihi negara tetangga kita, Malaysia dengan Thailand umpamanya. Mengapa bisa demikian? Karena sesungguhnya kalau kita melihat bahwa pendapatan per kapita kita rata-rata itu di $1.600 per tahun. Untuk level pendapatan ini, sepeda motor masih menjadi primadona sebagai main transportation. Apalagi kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini infrastruktur itu tidak terbangun dengan cukup baik. Kita tahu bahwa selama 4 tahun kita mempunyai 4 kali infrastructure summit dan pemerintah mencanangkan dalam 4 tahun itu akan ada penambahan jalan 2.000 km, tapi sesungguhnya sampai akhir tahun ini mungkin baru 85 km. Nah ini menjadi salah satu masalah sekaligus juga menjadi suatu potensi pasar untuk sepeda motor yang sangat baik. Sehingga pertumbuhan ini kita sampai 10-20 tahun itu masih tetap akan meningkat. Dan berapa besarnya pasar ini akan tumbuh, kalau melihat 30 tahun ke belakang, selama 30 tahun itu meningkat dengan angka yang cukup baik antara 10-12%. Meskipun di antara itu kita tahu ada krisis yang melanda dan sebagainya dan pasar mendadak turun, tapi secara matematis pertumbuhan ini terus meningkat. Tentunya ini kita berterima kasih karena infrastruktur tidak terbangun dengan baik sehingga sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang efisien, yang efektif dan murah.
Jadi untung Pak ya, infrastruktur belum bagus dan pendapatan masih di bawah 2000 US. Iya, betul. Jadi sepeda motor tumbuh terus. Rata-rata 30 tahun terakhir naik 10%. 10-12%. Kalau tahun depan aja kalau kita make it short untuk tahun 2010 kira-kira naik berapa persen? Tetap kita memakai 10-12% sebagai acuan kita. Nah, mengapa demikian? Karena sesungguhnya formulasinya mudah sekali. Kalau di economic growth certain percentage, maka kita kalikan 2 saja. Tahun depan 5-5,5% kali 2 berarti 10%. Itu minimum. Ya. Dan tumbuh 10% dan memang persaingan antara dua merek teratas ini memang ketat sekali ya. Sehingga saya minta maaf ini tadi saya mengumumkan kalau Yamaha sudah market leader tapi kemudian ada protes gitu ya. Angkanya beda. Sebetulnya gimana sih Pak angkanya Pak? Antara produksi dan polisi, Polrek itu gimana? Jadi kalau Polrek, ini Bapak polisi ada di sini ya? Ada. Ya. Jadi ada stand polisi sana Pak. Begini, kalau kita memakai angka tersebut, tentunya masing-masing mempunyai kepentingan untuk menyimpan data dan mengumpulkan data ini. Angkanya bisa beda. Beda. Karena polisi meregistrasi setiap kendaraan bermotor yang ada. Setiap. Mengapa demikian? Kepentingan keamanan sebetulnya. Ya. Sedangkan kalau di statistik itu juga beda. Tapi saya usulkan Pak Hermawan ini percaya saya sama IC saja, datanya IC. Ya. Jadi kalau menurut IC gimana Pak? Karena data IC itu mengurangi dengan jumlah-jumlah yang kemungkinan sudah tua dan tergeser dan sebagainya. Jadi memang ketat ini ya pertempuran nomor persaingan 1. Itu dimanapun juga itu sangat ketat. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Gunadi. Sementara kita pindah ke Pak Ferdi Sutresno dulu. Selamat datang Pak Sigit, Ketua Perbanas kita. Ya, silakan. Kalau roda 4 gimana Pak? Roda 2 naik 10%, kalau roda 4 gimana Pak? Kalau roda 4, kita mau kembali ke 2008. Kembali ke 2008. 2008 604.000 kendaraan. Tahun ini turun jadi berapa? Tahun 2009, krisis dunia, 6 bulan pertama kita takut, perkiraan 350, tetapi tengah tahun ke atas dia naik dan sudah mendekati yang lalu. Kira-kira jadi berapa? 480.000. 480.000, jadi cuma turun berapa persen? 20%. 20%. Jadi kalau kita tahun depan punya keyakinan teman-teman produsen itu ke 600.000, berarti naik 20% dibandingkan 2008. Bisa balik lagi 600.000 dengan faktor kenapa Pak? Kok bisa naik 600.000? Faktor-faktor aja. Apakah ada... Pasar ini sedang naik, kemudian ada model-model baru keluar, bunga diperhitungkan akan turun 1-2% lagi. Kendaraan yang paling laku adalah kendaraan antara 100 sampai 200 juta yang berperan 70% lebih dari pasar Indonesia. Ya. Dan berapa persen kredit Pak? Kredit itu 85% adalah 85% kredit Pak ya? Kredit. Jadi sangat tergantung dari bunga bank. Nanti kita Betul. tanya Pak Sigit, kalau motor berapa persen Pak kredit? Sama-sama. Sesungguhnya 85% itu adalah untuk kedua-duanya. Dan bahkan saya sekarang sering mendengar bahwa showroom-showroom lebih senang menjual pakai kredit. Ya, Pak. Karena kalau kredit dapat tambahan lagi dari perusahaan leasing, ya kan? Nah, tapi customernya kadang-kadang kepingin bayar cash, tidak boleh gitu, suruh bayar kredit gitu ya. Oke. Jadi tahun depan naik 10% lagi, balik ke 2008. Kita naik ke 20%, jadi 600.000. Dan tentu kita juga mengharapkan pemerintah memperhatikan usulan kami untuk menunda kenaikan-kenaikan pajak mereka berupa PPNBM. Oh, ada rencana memang pemerintah menaikkan? Sangat, pajak progresif ada, bea balik nama mau dinaikkan, dan kami menghimbau pemerintah, mumpung masyarakat sedang tidak terlalu mudah mengatasi tekanan ekonomi,